Emangnya Ibu kenal sama Bu Rati? Bukannya kenal lagi, Bu. Saya tuh tahu betul siapa Bu Ratih. Orang dulunya satu kampung sama saya. Oh, begitu ya. Ibu-ibu tahu nggak? Kenapa Bu Ratih itu sampai pindah rumah segala? Dan ibu-ibu juga tahu nggak? Suami itu mati karena apa? Saya pernah dengar katanya meninggalnya itu karena sakit, Bu. Ibu-ibu itu sudah dibohongin. Emang ceritanya kayak apa sih, Bu? Suaminya Bu Ratih itu mati karena dihakimi oleh massa, Bu. Karena kasus korupsi. Dikeroyok sama orang kampung sampai mati. Tragis banget. Iya. Bu, Ya. bisa jadi itu buat tokonya hasil uang korupsi. Kalau ibu-ibu beli di sana sama aja ibu-ibu beli barang haram. Oh iya, ngapain ya beli di situ ya? Mendingan beli di sini aja. Iya. Mbak, boleh ditambah biar sebulan, Mbak. Barang-barang Gula, saya di sini ini telur, halal semua. terus Ibunya Mbak Siska itu sebenarnya siapa sih? Kok sampai tahu masa lalu Bu Rati segala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, Sa? Udah capek. Kuliah kok capek sih. Gimana Bu warungnya? Rame nggak? Sepi ya? Tuh kan bener apa kata Salma? Bukannya Salma mau curiga sama Mbak Siska, tapi rasanya aneh aja. Kenapa warungnya Mbak Siska bisa rame banget, sedangkan warungnya Ibu sepi kayak gini? Dan Ibu bisa lihat sendiri kan? Yang belanja di warungnya Mbak Siska itu adalah semua pelanggannya Ibu. Kenapa mereka semua pindah ke sana coba, Bu? Udah. Ibu nggak mau sujon sama seorang lain. Gak baik itu. Mungkin sekarang ini kita sedang diuji sama Allah. Dan mungkin juga rezeki kita hari ini sedang sepi. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh seperti itu. Nah, Ibu ini gimana sih? Waalaikumsalam, Bu Nila. Apa? Sakit? Iya sih saya sakit, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sehat. Malahan toko saya sekarang sudah buka dari pagi. Iya. Oh gitu? Ya sudah, kalau begitu saya tunggu ya, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Bu Nila, katanya mau ada yang diomongin sama Ibu. Tapi apa ya? Terus dia bilang, kalau toko kita ini tutup terus. Aneh ya? Ibu-ibu, tahu nggak? Ternyata suaminya Bu Rati itu seorang koruptor. Matinya aja digebukin massa loh. Ah, masa sih, Bu? Bu Rati kan saya tahu orangnya baik, ramah, rajin sholat lagi, Bu. Nggak mungkin. Ibu, mana kita tahu? Dia kan orang pendatang. Masa lalunya kan kita belum tahu. Emang Ibu tahu dari mana? Itu tetangga saya yang cerita, Bu Yeye. Ya udah, mulai sekarang kita nggak usah belanja ke dia lagi, ibu-ibu ya. Iya. Nggak usah ya. Ya udah. Kayak aja, Bu. Banyak yang lain. Ayo, jangan. Siska gimana sih? Kenapa dia nggak masak hari ini? Siska, Iya, Mas. kamu masih ngerasa punya suami yang harusnya kamu urusin nggak? Loh, kok Mas ngomongnya gitu sih? Aku nggak akan ngomong kayak gini kalau seandainya aku pulang ke rumah dan di meja ada makanan yang tersedia. Mas kan bisa beli di luar. Aku tuh hari ini lagi sibuk, Mas, di toko. Rame banget. Hah, ya udah. Kalau kamu lebih pentingin warung kamu, urusin aja warung kamu. Loh. Suamimu kenapa, Siska? Ini loh, Bu. Mas Firman kesel gara-gara aku nggak bisa masak hari ini. Firman itu memang kelewatan. Harusnya dia tuh ngertiin kalau istrinya lagi sibuk di sini. Biar ibu nanti yang bicara sama dia ya. Iya, Bu. Jadi ibunya Siska bilang begitu sama orang-orang, Bu Nila. Iya, dan aku nggak tahu maksudnya apa, Bu. Dan itu, apa Ibu kenal dengan
ibunya Mbak Siska yang namanya siapa ya? Mbak Bu Yeyen. Apa kenal, Bu? Kamu harus tinggalkan kampung ini. Saya tidak mau kampung ini ada keluarga koruptor semacam kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dengerin saya dulu. Suami saya tidak korupsi, Pak. Suami saya itu hanya korban. Kalau suami saya memang korupsi, kenapa kehidupan kami masih miskin seperti ini? Lihat. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat sendiri keadaan rumah saya. Rumah saya ini masih ngontrak. Mana mungkin suami saya korupsi? Mana ada maling aku maling? Ya, betul, Pak. Udah kamu usir dia dari sini. Terus itu katanya apa benar, Bu? Suami ibu itu meninggal dulu karena dihakimi masa akibat kasus korupsi. Enggak lah, Bu. Ini semua nggak bener. Itu semua fitnah. Salma harus ketemu sama Tante Yeyen. Salma, jangan pergi ke sana. Saya nggak bisa dong, Bu. Salma harus jelasin semuanya. Salma nggak terima orang tua Salma difitnah supaya pelanggan ibu pindah ke tokonya dia. Itu yang Salma nggak terima. Tapi Salma. Bagus nih Bu berasnya. Iya, ini pulen ini. Pantas aja aku banget ya Bu. Mbak Siska, Mbak Siska. Saya nggak suka ya sama ibunya Mbak Siska. Ibunya Mbak Siska udah memfitnah ibu saya supaya pelanggan ibu saya pindah ke warungnya Mbak Siska. Itu bukannya fitnah. Tapi memang begitu kenyataannya. Nggak mungkin Tante. Nggak mungkin bapak saya meninggal karena kasus korupsi. Sudah, kamu ini apaan sih? Nggak enak itu dilihat tetangga. Kebetulan ibu kamu ada di sini. Tanya sama ibumu itu, omongan tante ini benar apa enggak? Kita pulang. Ayo. Ayo udah. Salma, apa Bu? Jadi benar apa yang dibilang sama Tante Yeyen? Hah? Iya, Sal. Bapak kamu memang pernah tersangkut kasus korupsi. Dan bapak kamu juga meninggal gara-gara dihakimi oleh masa. Yang belum tentu bapakmu itu bersalah, Sal. Tapi tetap aja Bu, Salma anak koruptor. Salis. Salma. Kamu jangan berkecil hati, nak. Masa lalu keluarga kita memang buruk. Tapi ibu yakin bapak kamu itu tidak bersalah. Bapak kamu cuma korban, sayang. Kamu percaya sama ibu, nak. Biarpun bapak cuma korban, tapi tetap aja kan. Bapak sampai meninggal digebukin orang-orang karena bapak disangka koruptor. Yang Salma nggak terima, kenapa ibu nutupin semua ini dari Salma? Kenapa, Bu? Salma. Sal. Firman. Kamu itu gimana sih jadi orang bukannya bersyukur? Istri udah bantuin cari duit. Itu semua kan demi kebaikan kalian berdua. Ibu juga mau membantu kalian itu supaya hidup kalian itu nggak akan susah nantinya. Bukannya dimengerti, malah nyalain Siska lagi. Kamu itu gimana sih? Sis, ayo buruan, nanti keburu malam. Ya udah, ibu tunggu di luar. Mau pergi kemana kamu, Siska? Ibu ngajak ke rumah Mbak Sumo, Mas. Ke rumah dukun itu lagi? Ya, Mas. Ini maunya Ibu. Katanya biar toko kita tambah laris. Kenapa sih kamu selalu nurutin maunya ibu? Kamu kan tahu hal itu salah. Musyrik. Tapi, Mas, aku tuh nggak berani menentang apa maunya Ibu. Sebenarnya siapa sih yang jadi kepala rumah tangga di rumah ini? Aku atau ibu kamu? Mas, udahlah, aku tuh nggak berani jadi anak durhaka. Aku nggak mau, Mas. Aku cuma mau nurutin apa kata ibu aku. Ya Allah. Apa salahku?
ya Allah. Kenapa masa lalu itu yang menjadikan Bu Yaya menjadi membenciku? Dan kalau memang almarhum suamiku bersalah, kenapa aku dan anakku yang harus menanggung kesalahan itu juga? Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan. Berikanlah hamba ketabahan dalam menghadapi ujian ini.